Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih kita malam ini bergabung lagi di Zoom bersama saya Julia Ger, Certified Facilitator dari Access Consciousness. Malam ini kita akan bagi dalam selama 1 jam, kita akan bagi dalam 2 sesi. Sesi yang pertama, saya akan memberikan sedikit informasi, karena kenapa? Saya dibuka untuk harus mengatakan ini, suatu sudut pandang yang berbeda untuk keadaan saat ini. Saya diteriakin bahwa saya harus katakan ini ke teman-teman. Jadi malam ini 30 menit pertama kita akan sedikit mendengar penjelasan dari saya, dan 30 menit selanjutnya kita akan menerima SOP. Dan itu benar-benar dibagi 2, karena SOP saya akan memberikan rekamannya, tetapi tidak dengan wajah ya, akan ada rekaman. Sedangkan yang sesi pertama ini bisa terlihat wajah dan bisa kita diskusikan. Yang kedua saya akan berikan rekaman hanya suara saja. Oke, malam ini saya ingin membagikan 2 tool yang sangat diperlukan, dilakukan saat ini untuk kita bertahan bahkan menang menghadapi situasi saat ini. Ya. Dan juga saya akan bukakan bagaimana teman-teman bisa menggunakan tools dari Access Consciousness dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama menghadapi situasi saat ini. Tools yang sangat praktis. Hanya dua. Nggak banyak-banyak, hanya 2. Yang pertama, jadi 2B. Yang pertama, bersyukur. Bersyukur, gratitude. Ini akan saya lakukan, katakan, dan katakan lagi. Ini adalah tools yang sangat wajib. Wajib sekali. Wajib kita lakukan setiap hari. Karena gratitude adalah opposite, lawannya dari judgment. Ya, bagaikan analogi senyum adalah lawannya dari marah. Kita nggak bisa lakukan judgment kalau kita melakukan gratitude, kalau kita bersyukur. Di dalam bersyukur tidak ada penghakiman, tidak ada judgment. Saat kita tersenyum, kita nggak bisa marah. Kalau kita marah, kita nggak bisa tersenyum. Jadi itu 2 hal. Bisa teman-teman ingat selalu. Dalam gratitude, pada saat kita selalu bersyukur, kita akan punya kehidupan yang lebih ringan. Karena di situ tidak ada judgment. Hidup lebih ceria, lebih ringan, tanpa beban. Karena pada saat kita melakukan judgment, selalu ada ganjelan, selalu berat. Pada saat kita melakukan gratitude, sebaliknya, kita akan sangat expand, kita akan sangat bahagia. Kita ceria tanpa alasan. Kita akan bahagia. Tidak ada berat atau ganjelan di situ pada saat kita melakukan gratitude atau bersyukur. Nah, saya diminta untuk tanyakan ini ke teman-teman. Menghadapi si mungil COVID. Seberapa dari kita yang bersyukur dengan adanya COVID, si mungil COVID ini? Seberapa dari kita yang bersyukur? Ataukah kita malah geram, marah, benci, mencaci maki, menudingkan jari, ini nih yang membuat semuanya kacau, ini nih yang membuat begini begitu. Seberapa dari kita yang bersyukur? Buka dirimu untuk energi ini. Apakah kita bersyukur untuk COVID?
Padahal pada saat kita mengatakan mantra akses, all of life comes to me, comes to us with ease, joy, and glory. Apakah itu sebagian kehidupan saja atau semuanya? Semua kehidupan datang kepadaku, datang kepada kita dengan mudah, ceria, dan mulia. Tidak ada sebagian, tidak. COVID juga termasuk adalah semuanya. Pernahkah kita bersyukur untuk COVID dan tidak memilah-milah bahwa oh, COVID itu jahat, COVID itu tidak baik? Seberapa dari kita menghakimi, judgment, mengambil kesimpulan dan menjudge bahwa ini tidak baik. Pada saat kita menjudge, sebagian energi kontribusi yang harusnya kita terima, tidak kita terima. Kita memilah-milah antara yang baik, tidak baik. Padahal di mantra maupun clearing statement dari akses mengatakan yang baik, yang buruk, yang baik, yang benar, semua itu diikut sertakan. Jadi, kalau selama ini kita telah menghakimi, membenci, marah, geram, kesal dengan coronavirus, maukah malam ini kita hancurkan dan batalkan semuanya? Ya? Right, wrong, good, bad, pok, pot, all nine, short, boys, and beyonds. Untuk teman-teman yang belum pernah mendengar yang barusan saya katakan, right, wrong, good, bad, dan sebagainya itu adalah the clearing statement dari Access Consciousness. Itu bagaikan tongkat ajaib untuk menghapuskan energi yang tidak berguna bagi kita. Untuk keterangan lebih jelas, teman-teman bisa ikuti itu, lihat penjelasannya lebih terperinci di theclearingstatement.com. Oke. Maukah teman-teman membuka diri, melihat peluang kemungkinan adanya hadiah di balik COVID? Apa energi yang indah yang ada di balik coronavirus ini? Virus corona ini. Apa itu? Apa yang mungkin yang tidak saya mengerti? Hadiah apa di balik kejadian ini? Hadiah apa yang tersedia bagi kita semua yang tidak kita mengerti? Bagi saya udah pasti ada terlihat bumi yang disembuhkan. Langit yang sangat biru di mana-mana. Saya melihat waktu Haris membuat kelas online di Slovenia, langit sangat biru dengan awan berarak yang sangat indah. Saya melihat juga Dan Heer melakukan dari Houston, saya mengikuti beliau di Houston, di range-nya di Texas, sangat indah. Saya akan bagikan itu di Facebook saya, bisa teman-teman lihat. Awan berarak dengan langit biru. Di Jakarta pun seperti itu. Bumi sedang disembuhkan. Dan maukah kita terbuka akan kontribusi energi dengan virus ini? Alih-alih kita geram, kesal, dan memakinya. Terbuka untuk kontribusi dari COVID. Apapun yang menghalangi kita semua untuk membuka diri akan hadiah yang ada di balik virus corona. Apapun itu yang menghalangi kita untuk bersyukur akan keadaan ini, maukah kita hancurkan dan batalkan? Ya? Right, wrong, good, bad, pok, pot, all nine, short, boys, and beyonds. Keadaan kedua, oke? Jadi saya ingin katakan bahwa kita harus mencari
Apalagi yang mungkin? Apa hadiah yang ada di balik ini semua? Saya punya hobi fotografi, saya punya hobi merangkai bunga. Dua-dua itu saya lakukan bukan cuman sekedar begitu, itu adalah bagian dari meditasi saya. Pada saat kita ingin mengcapture sesuatu, semua bisa cuma melakukan klik, terjadi foto. Tetapi sesuatu art, foto yang bagus itu adalah kita bisa menangkap sesuatu yang biasa saja dan membuatnya menjadi luar biasa. Dan untuk melakukan itu, saya harus melihat dari sudut pandang yang berbeda. Sampai nungging, sampai dari atas, semuanya dilihat. Jadi bukan hanya dari satu arah, bukan hanya dari satu sudut pandang. Maukah teman-teman melihat keadaan saat ini, bukan hanya dari satu sudut pandang, tapi dari berbagai sisi, mencari apa hadiah, apa yang terbaik, energi indah apa yang ada di balik kejadian ini semua. Lakukan itu dalam hidup, selalu mencari sesuatu yang terbaik, bukan menjudge, mengambil kesimpulan, ini nggak bagus, ini celaka, ini petaka, ini wabah. Ambil hadiah yang tersedia di balik semua ini. Lihat dari berbagai sudut pandang. Untuk merangkai bunga pun, saya selalu mengambil sesuatu, misalnya ranting yang sudah kering, yang sudah dibuang orang, saya akan ambil itu untuk membuat suatu kreasi yang bagus. Itu semua adalah energi dari ranting-ranting yang sudah kering, bunga yang misalnya bunga liar, itu semua mereka akan bisa memberikan kontribusi yang baik bila kita melihatnya dari sudut pandang dan membuatnya itu sebagai sesuatu yang indah. Cari apa yang baik, yang tersedia dalam hidupmu, dalam setiap kesempatan. Alih-alih menjudge, alih-alih kesal, ngedumel, marah, caci maki, menuding, cari apa yang baik di setiap situasi. Hidup kita akan lebih ceria, hidup kita akan lebih ringan. Oke? Yang kedua, 2B. B yang kedua, bertanya. Bertanya. Bukan sekedar bertanya. Bukan sekedar bertanya, tetapi menjadi pertanyaan. Itu sesuatu yang sudah kita menyatu dengan keberadaan jati diri kita. Pada saat-saat sekarang ini, banyak sekali orang yang mengambil kesimpulan, mengambil reference point, bahwa karena lihat aja Italia, lihat aja Amerika Serikat, lihat aja di sini, orang-orang nggak patuh, nggak lakukan lockdown, nggak tinggal di rumah. Maka dalam 3 hari lagi, 7 hari lagi, 14 hari lagi akan meledak. Di mana pertanyaan di situ? Mana pertanyaannya? Kita harus selalu bertanya, bukan mengambil kesimpulan dari kasus yang ada dan melangkah dengan itu. Kita harus bertanya, ada apa di sini yang bagaimana saya bisa berkontribusi untuk bisa memberikan perubahan yang terjadi saat ini? Bagaimana saya bisa berkontribusi dengan energi magic saya, potensi saya, agar keadaan ini bisa berubah di Indonesia. Tidak terjadi seperti di Italia, tidak seperti di India, bahwa orang mudik akhirnya boom, akan meledak. Apapun kesimpulan yang sudah kita pakai, reference point atau semua informasi yang sudah kita dengar, yang membuat kita tidak melakukan pertanyaan dan menjadi ketakutan, menjadi ngomel, dan semuanya, alih-alih untuk bertanya, maukah kita hancurkan dan batalkan semua itu? Ya, right, wrong, good, bad, talk, thought, all nine, short, boys, and beyond. Pada saat kita bertanya,
Nggak usah yang susah-susah. Tanyakan aja, apalagi yang mungkin? Apalagi yang mungkin di sini? Bagaimana bisa keadaan ini bisa menjadi lebih baik lagi? Dua pertanyaan itu saja udah akan membuka kemungkinan, membuka peluang. Karena dengan bertanya, kita meminta kepada universe untuk melakukan sinkronisasi. Bukan dengan mengambil kesimpulan, bukan mengambil judgment bahwa keadaan ini karena seperti ini akan terjadi seperti itu. Pada saat kita melakukan judgment, pada saat kita katakan bahwa oke, orang-orang ini bandel banget sih, kenapa nggak bisa pakai masker atau kenapa nggak bisa diam di rumah. Pada saat kita melakukan itu dengan ngomel, dengan marah-marah, itu energi kita berikan ke situ untuk memperbesar keadaan itu. Orang-orang akan semakin melakukan itu karena kita memberikan energi, kita memberikan fokus kita ke situ, kita akan semakin melihat kejadian seperti itu. Alih-alih kita bertanya, apa yang bisa saya lakukan, apa yang dibutuhkan dari saya, sehingga saya bisa berkontribusi dan membuat orang-orang ini bisa berkontribusi juga untuk menjadi keadaan yang lebih baik di kota saya, di keluarga saya, di lingkungan saya, di negara saya, di seluruh dunia. Stop judging. Walaupun itu baik bahwa oke, saya tahu kita semua harus pakai masker, kita semua harus diam di rumah. Tapi apakah dengan menjudge seperti itu, dengan ngomel, dengan marah, kita akan bisa memperbaiki keadaan? Atau alih-alih kita semakin membuatnya signifikan, dan itu yang akan terjadi. Teman-teman tidak perlu mempercayai apa yang saya katakan. Saya cuma membuka point of view dari kita semua untuk melihat keadaan ini. Terhadap orang yang melakukan seperti itu, saya cuma katakan agar saya tidak terpengaruh dengan energi yang menjudge, saya katakan interesting point of view, dia punya point of view seperti itu. Interesting point of view, dia punya point of view seperti itu. Sudut pandang yang menarik, dia punya sudut pandang yang menarik seperti itu. Atau saya juga bisa katakan ke saya, oke, interesting point of view, sudut pandang yang menarik, saya mempunyai sudut pandang bahwa dia mempunyai sudut pandang yang seperti itu. Interesting point of view, I have this point of view, that he has that point of view, that she has that point of view, that they have that point of view. Yang diperlukan kepada di semua kita saat ini adalah energi kontribusi, energi untuk melelehkan semua benteng pemisahan antara satu kubu dengan kubu yang lain, antara interesting point of view dia dengan interesting point of view yang ini, antara pemerintah dengan rakyat, antara wanita dengan pria, antara satu agama dengan agama yang lain, antara satu golongan dengan golongan lain, antara satu suku etnik dengan suku yang lain. Tidak ada lagi pemisahan. Kita harusnya adalah satu kesatuan, oneness. Saya semakin melihat dengan kita melakukan pembedaan, melakukan judgment bahwa oke, kelompok ini masih aja bandel melakukan seperti ini. Pemerintah masih aja seperti ini. Tidak akan ketemu di situ. Tidak akan ketemu. Alih-alih kita katakan,
energi kontribusi apa yang bisa saya berikan kepada Indonesia saat ini agar keadaan berubah, agar orang-orang bisa berkontribusi untuk membantu pemerintah. Diam di rumah, pakai masker, cuci tangan, melakukan tindakan-tindakan yang membuat kita semua terbebas dari situasi ini. Tetapi kita juga bisa bertanya, oke, kasus-kasus bahwa kita harus melakukan A, B, C, D. Bagaimana kalau kita bisa bertanya, apalagi yang mungkin yang kita tidak terpikirkan sebelumnya, yang bisa mengatasi kondisi saat ini, melakukan perubahan terhadap kondisi saat ini, tanpa harus mengikuti semua prosedur yang ada. Bagaimana kondisi kemungkinan lain, posibilitas lain untuk Indonesia saat ini, sehingga kita bisa terbebas dari situasi ini. Jangan ambil kesimpulan, jangan ambil reference points of view, reference point bahwa kasus di sini, di negara ini, di keluarga ini, dia ini terjadi seperti itu, maka semuanya harus melakukan yang sama. Alih-alih kita selalu bertanya, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya menjadi, apa yang harus saya yang dibutuhkan dari saya, sehingga saya bisa berkontribusi untuk keadaan ini, untuk melakukan perubahan saat ini. Energi ruang kesadaran atau posibilitas atau pilihan apa saat ini yang diperlukan dari saya, yang harus saya kontribusikan untuk melakukan perubahan saat ini. Apapun yang menghalangi kita semua untuk menjadi energi kontribusi, energi gratitude, dan menghilangkan semua judgment, maukah dihancurkan dan dibatalkan? Right, wrong, good, bad, POC, POD, all nine short, boys, and beyonds. Oke. Jadi, dua hal saja yang penting malam ini. Teman-teman juga tidak perlu percaya akan apa yang saya katakan. Tanyakan. Apakah itu, kalau itu light untuk teman-teman, lakukan. Kalau tidak, tanyakan lagi. Apa yang harus saya lakukan untuk bisa berkontribusi di sini? Setiap orang akan menjadi energi kontribusi yang berbeda, akan melakukan langkah yang berbeda. Yang light, lakukan itu. Follow the energy. Follow. Yang berat, tanyakan lagi. Tanyakan lagi. Mungkin itu adalah suatu resistance. Ya. Yang berat belum tentu itu sesuatu yang mungkin bukan buat kita. Karena pada saat yang berat itu kadang-kadang kita mencoba untuk melawan. Dikatakan, if you resist, apapun yang kamu resist, yang kamu mencoba bertahan, itu akan terus justru persist, terus berada dalam kondisi itu. Bertanya, bersyukur, gratitude, bertanya, dan lakukan interesting point of view untuk setiap keadaan. Pada saat kita mau melihat sesuatu, kita mau marah, kita mau judge, kita lakukan interesting point of view. I have this point of view, interesting point of view. I have this point of view that he has that point of view. She have that point of view. They have that point of view. Interesting point of view. They have that point of view. Lakukan itu terus-menerus sehingga tidak ada lagi charge energi. Apa yang terjadi? Saya masih ada saya kah? Masih ada. Oke. Seperti hilang. Oke. Jadi sudah 31 menit. Ada pertanyaan? 3 menit atau saya cukup jelaskan di sini. Oke, di sesi ini saya sangat terpanggil untuk
mengatakan yang baru saya katakan. Karena kitalah saat ini adalah katalis untuk menjadi perubahan. Kita alih-alih membuat suatu kesimpulan bahwa Indonesia juga akan mengalami seperti di negara lain, alih-alih seperti itu, kita memberikan energi kontribusi. Karena apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita pikirkan itu mempunyai kekuatan, itu akan terjadi. Jadi, kontribusikan energi untuk melakukan perubahan. Kontribusikan energi untuk teman-teman semua dan saya adalah katalis terhadap keadaan saat ini. Kitalah yang melakukan perubahan. Kitalah ditunggu dengan keajaiban kita masing-masing untuk berkontribusi, untuk kota kita, tempat kita, negara kita, untuk dunia. Katakan, Indonesia tersembuhkan. Indonesia sehat. Dengan energi kita bisa berkontribusi untuk itu. Dengan keajaiban kita, keajaiban setiap kita. Jangan lakukan reference point of view bahwa telah terjadi negara lain, itu akan terjadi di Indonesia. Bahwa data yang ada sekarang itu tidak benar. Jangan fokus ke situ, teman-teman. Indonesia pulih. Indonesia sehat. Dunia pulih. Dunia sehat. Setiap perawat, dokter, tenaga medis, siapapun yang berkontribusi kepada kita saat ini, setiap orang-orang sakit, kita alirkan energi kontribusi untuk menjamah mereka. Semua itu telah sembuh. Tanamkan, ucapkan itu terus-menerus. Apalagi yang mungkin? Apalagi yang mungkin? Bagaimana bisa lebih baik lagi agar Indonesia terpulihkan, agar dunia terpulihkan. Bagaimana kita bisa berkontribusi untuk COVID dan COVID berkontribusi untuk kita. Terima itu semua. Terima. Mengucap syukur untuk semua, segala sesuatu. Apapun yang menghalangi kita untuk bersyukur, untuk berkontribusi, maukah dihancurkan dan dibatalkan. Right, wrong, good, bad, pok, pot, all nine short, boys and beyonds. Terima kasih teman-teman untuk kontribusi teman-teman semua. Bersama-sama kita bisa melakukan perubahan. Memulihkan situasi saat ini. Membuatnya, menciptakan sesuatu yang jauh daripada apa yang kita pikirkan dan bayangkan. Kita katakan, kita tanyakan. Apa yang dibutuhkan agar situasi ini bisa terjadi, berputar, atau beralih menjadi sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan dan bayangkan. Bagaimana keadaan ini bisa menciptakan sesuatu yang lebih baik lagi, yang tidak pernah ada sebelumnya, yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah kita impikan, tetapi terjadi begitu saja. Wow, sangat luar biasa. Yang mengadakan pembaruan, perubahan besar untuk bumi ini, untuk diri kita masing-masing. Tanyakan terus-menerus, apalagi yang mungkin? Bagaimana bisa lebih baik lagi? Bagaimana saya bisa berkontribusi? Apalagi yang harus saya syukuri? Jadi alih-alih melihat data kematian, kita lihat data orang yang sembuh.
Alih-alih melihat data berapa banyak kasus sekarang ini, kita melihat ada yang sembuh. Kita tujukan fokus kita ke situ. Jadi, bukan melihat air setelah setengah kosong, tetapi setengah berisi. Tujukan energimu, fokusmu untuk ada kesembuhan, ada jalan keluar, ada keadaan baik yang ada di Indonesia, akan ada penyatuan, tidak ada lagi etnik atau kubu-kubu tertentu. Kita bahu-membahu. Tidak ada lagi. Semua ini akan menggalang solidaritas kita semua. Akan membuat kita semua dalam suatu oneness. Membuat bumi yang lebih indah. Yang membuat orang-orang yang lebih happy. Apapun yang menghalangi kita semua untuk mencapai keadaan itu, kita hancurkan dan batalkan semuanya. Right, wrong, good, bad, talk, pot, all, nine short, boys, and beyonds. Oke, saya udahan video yang pertama ini, karena ini akan saya berikan dengan video, dengan gambar. Kita semua keluar dari Zoom ini, masuk lagi, semua akan berbaring. Oke, saya bilang, kenapa berbaring? Pada saat di Zurich kemarin, pada saat Dane melakukan ESB, dan kemudian melakukan ESC, Dane selalu melakukan untuk energi SOP, ESB, ESC, itu dalam keadaan berbaring. Dane meminta sampai kami harus menunggu sampai 5 menit karena banyak orang Asia tidak mau berbaring. Saya adalah seseorang yang tidak mau, makanya grup kita itu no structure, no significant, no bla bla bla. Saya juga seseorang yang tidak mau dengan structure. Tapi untuk ini saya mengikuti Dane, bagaikan mengikuti juga bahwa kita lakukan body process, dikatakan harus tangan di sini dan di sini, terus kita lakukan, oke, saya mau tangan di sini aja. Itu tidak akan maksimum. Saya hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh Dane, ya. Terserah teman-teman. Teman-teman mau duduk atau apa, terserah. Itu pilihan. Oke? Kita keluar dan masuk lagi. Pergi minum lagi. 5 menit kita akan kembali dan saya akan melakukan SOP. Oke? Atau ada pertanyaan? Enggak. Sebaiknya langsung. Minum dulu 5 menit ya. Kita balik lagi di link yang sama. Kita lakukan SOP bersama. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Sampai jumpa kemudian. Oke. Bye-bye. Dalam 5 menit lagi. Baik. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you all. Bye. Love you all.